Halo guys, ketemu lagi dengan saya Puji Mustafa. Kita bahas penelitian pengetahuan materi kebugaran jasmani kelas 9. Kita bedah soal pilihan ganda dan esai. Kita bahas nomor 1, kondisi jasmani bersangkut paut dengan kemampuan berfungsinya pekerjaan secara optimal dan efisien disebut hakikat kebugaran. Nomor 2, kebutuhan kebugaran jasmani yang seseorang berbeda. Kebutuhan tersebut tergantung pada tentu saja gerak yang diperlukan. Langsung saja biar cepat. Kebugaran jasmani diperlukan seorang untuk dapat mengerjakan pekerjaan tanpa kelelahan. Kemudian nomor 4, tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Itu yang menyeluruh, bukan yang per poin-poin. Meningkatkan fleksibilitas juga betul. Nomor 5, seorang tidak dapat mencapai kebugaran jasmani secara menyeluruh pada umumnya tanpa didasari oleh keadaan kesegaran jasmani yang baik, kesegaran jantung paru-paru, kesegaran pernapasan dan sebagainya. Kemudian nomor 6, seseorang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari kelelahan yang berarti. Nomor 7, kemampuan seseorang untuk mengubah posisi arah secepat reaksi sesuai dengan situasi yang dikehendaki dinamakan kelincahan. Salah satu bentuk untuk latihan untuk meningkatkan kelincahan adalah lari hilermodik atau run, semacam itu lompat jongkok semacam. Kemudian nomor 9, kemampuan seorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dinamakan kelincahan. Nomor B, jawablah pertanyaan dengan singkat dan tepat. Jelaskan pengertian kebugaran jasmani. Nomor 2, manfaat kebugaran. Nomor 3, bentuk latihan. Nomor 4, latihan kekuatan otot lengan. Nomor 5, cara melakukan daya tahan otot. Nomor 6, cara melakukan daya tahan pernapasan. Nomor 7, latihan kelenturan. Nomor 8, melatih kecepatan. Nomor 9, latihan kelincahan. Nomor 10, cara melakukan latihan keseimbangan. Kita bahas yang pertama. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi kalau kebugaran jasmani baik, maka kerja sehari-hari tidak akan mengalami kelelahan. Manfaat kebugaran jasmani: meningkatnya kemampuan jantung paru-paru, tekanan darah menurun, mengurangi lemak kadar gula dalam tubuh, memperbaiki bentuk tubuh, mengurangi resiko jantung koroner, daya tahan aerobik meningkatkan fleksibilitas, membakar kalori, memungkinkan terhindar dari kegemukan, mengurangi stres, meningkatkan rasa kebahagiaan. Nanti dalam pertemuan offline akan kita bahas satu persatu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, komponen-komponen kebugaran jasmani sih apa saja? Ada 2 macam komponen kebugaran berkaitan dengan kesehatan, antara lain ketahanan pernapasan, komposisi tubuh, kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Yang kedua, komponen kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan. Ini tahapan lanjut, nanti semester 2 kita bahas. Koordinasi, kelincahan, kecepatan, gerak, daya ledak atau power, keseimbangan, dan waktu reaksi. Itu komponen kebugaran jasmani
yang terbagi menjadi 2 macam. Kemudian soal yang keempat kita jawab, latihan kekuatan otot lengan itu bentuknya apa saja, cara melakukannya bagaimana. Bentuknya bisa push up, caranya tidur telungkup, kedua tangan menempel, posisi selebar bahu, badan lurus, angkat badan ke atas, tangan lurus, posisi badan kaki dalam keadaan garis lurus, kemudian turunkan badan membengkokkan siku, kedua kaki tetap lurus, badan tidak menyentuh lantai. Lakukan itu terus berulang-ulang. Nomor 5 jawabannya, cara melakukan latihan daya tahan otot lengan dengan cara berjalan dengan tangan. Caranya sih bagaimana? Dengan berpasangan, teman memegang kaki, badan lurus yang akan melakukan berjalan, kemudian angkat kakinya berjalan menggunakan kaki, menggunakan tangan. 15 sampai 20 meter itu daya tahan. Relatif memerlukan waktu yang lama daripada dengan latihan kekuatan. Pembelajaran yang dapat mengembangkan daya tahan jantung, paru-paru dan paru-paru antara lain lari, renang, cross country atau lari lintas alam, fast track, jalan jarak jauh, fast track latihan dengan menempuh jarak, interval training latihan yang diselingi dengan istirahat yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama lebih dari 6 menit. Itu latihan untuk mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru. Nomor 7 bentuk latihan kelenturan itu apa saja, cara melakukannya bagaimana. Ada 2 macam, cara statis dan cara dinamis. Cara melakukannya dengan memposisikan telapak tangan seperti menyembah, kemudian memposisikan telapak tangan menyembah kebalik, memposisikan jari-jari terkait, kemudian telapak tangan ditengkek ke atas. Kemudian yang dinamis, memutar tangan direntangkan ke arah dalam, kemudian memutar ke arah luar, kemudian miring ke kanan, miring ke kiri, dan sebagainya. Kemudian kecepatan, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan seorang untuk melakukan gerakan. Saya saja ya, biar sama persepsinya. Kecepatan dalam arti secara umum adalah kemampuan menempuh jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya secara umum. Mengapa kecepatan diperlukan dalam kebugaran jasmani? Karena kecepatan merupakan unsur penting dalam kebugaran jasmani. Dalam kehidupan sehari-hari, kecepatan diperlukan dalam segala hal. Nomor 9 kelincahan, cara melatihnya bagaimana? Ataupun kelincahan itu apa? Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin dengan situasi yang dihadapi dikehendaki. Kecepatan sangat penting fungsinya untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam olahraga kelincahan ya, dan meningkatkan kebugaran jasmani. Latihannya dengan 1 run lari hilir mudik. Kemudian nomor yang terakhir, keseimbangan adalah kemampuan seseorang memelihara posisi tubuh yang statis dalam keadaan posisi badan yang dinamis. Latihan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan, kalau yang statis misalnya berdiri 1 kaki, kemudian menyerupai sikap kapal terbang, kemudian melakukan berjalan di atas balok titian atau di atas bambu di atas
di atasnya lagi sungai, jadi mowok cara desanya itu mowok. Hanya itu, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab kalau bisa jawab. Kita terbatas oleh waktu, terlalu lama durasi, anak-anak akan bosan, yang nonton juga bosan. Terima kasih, salam olahraga.